Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Latif dan Bu Martina selaku dosen pengampu mata kuliah seminar sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Perkembangan dan Peran Aisyah bagi Masyarakat Sanggrahan tahun 1960 sampai 1974. Pertama, bagian latar belakang. Aisyah merupakan organisasi perempuan di bawah naungan salah satu ormas yaitu Muhammadiyah. Sehingga berdirinya organisasi ini tidak akan lepas dari Muhammadiyah karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menyebarkan ajaran agama Islam dengan baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial dan meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapus perbuatan yang dianggap Muhammadiyah sebagai bid'ah. Organisasi ini didirikan oleh Nyai Walidah Ahmad Dahlan pada tanggal 19 Mei 1917. Hanya saja organisasi ini lebih ke perempuan dikarenakan kondisi umat muslim di Indonesia yang dalam praktek ibadahnya telah menyimpang dari ajaran Islam dan kondisi kaum perempuan Indonesia khususnya yang dapat dikatakan memprihatinkan. Menjelang berdirinya organisasi Aisyah, berkembang juga pola pikir yang menjadi budaya masyarakat Indonesia mengenai posisi kaum perempuan. Posisi kaum perempuan didiskriminasikan, artinya posisi kaum perempuan hanya berada pada lingkungan rumah tangga saja, sehingga kaum perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar rumah tangga. Sehingga dengan adanya pola pikir tersebut lahirlah perintis pergerakan perempuan, yakni Raden Ajeng Kartini. Organisasi Aisyah ini pun tersebar ke berbagai Jawa, salah satunya Jawa Tengah yang bertempat di Sanggrahan. Sanggrahan merupakan suatu desa yang dari Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartosuro dan Kabupaten Sukoharjo. Organisasi Aisyah yang ada di Sanggrahan berdiri sejak tahun 1960 yang diketuai oleh Haja Siti Robinah. Terbentuknya organisasi ini yakni berdampak positif bagi masyarakat Sanggrahan maupun luar Sanggrahan. Karena dengan adanya organisasi ini, masyarakat Sanggrahan maupun luar menjadi berkembang dalam ajaran agama Islam. Salah satunya dalam hal pendidikan, yakni didirikan sekolah taman kanak-kanak Aisyah yang ada di Sanggrahan pada tahun 1963. Sekolah ini dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Sanggrahan karena banyak anak-anak dari masyarakat Sanggrahan yang menyekolahkan anaknya tersebut kepada sekolah Aisyah, dikarenakan menurut mereka Aisyah memberikan dampak yang baik karena di dalamnya itu diajarkan ajaran agama Islam, pengetahuan umum seperti menulis, membaca, berhitung, membaca doa-doa, membaca doa sholat dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua
kedua, rumusan masalah. Di sini saya akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perjalanan Aisyah di Sanggrahan pada tahun 1960 sampai 1974. Yang kedua, apa saja kegiatan Aisyah yang ada di Sanggrahan pada tahun 1960 sampai 1974. Yang ketiga, bagaimana peran Aisyah bagi masyarakat Sanggrahan maupun luar Sanggrahan pada tahun 1960 sampai 1974. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Sebagai peneliti sejarah harus dibatasi dengan ruang lingkup penelitian yang berfungsi untuk membatasi agar pembahasan tidak melebar kemana-mana. Maka dari itu, penulis memfokuskan pada Aisyah yang berada di Sanggrahan, yang di dalamnya mengkaji tentang berdirinya Aisyah di Sanggrahan yang periodisasinya 1960 sampai 1974. Tahun tersebut merupakan sejarah berdirinya Aisyah di Sanggrahan dan perkembangan dan peran Aisyah bagi masyarakat Sanggrahan maupun sekitar Sanggrahan. Yang kedua, tujuan dan manfaat penelitian. Pertama, mengetahui perjalanan organisasi Aisyah di Sanggrahan pada tahun 1960 sampai 1974. Yang kedua, mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Aisyah Sanggrahan pada tahun 1960 sampai 1974. Yang ketiga, mengetahui peran Aisyah terhadap masyarakat Sanggrahan maupun sekitar Sanggrahan pada tahun 1960 sampai 1974.